Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini, derem. Musuh satu kebanyakan teman 1 miliar kurang. Itu artinya apa? Moto yang saya bawa selama ini ketika saya live itu adalah suatu perdamaian, adalah suatu persahabatan. Musuh satu kebanyakan teman 1 miliar kurang-kurang, derem. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa bihidayatillah. La haula wa la quwwata illa bi'aunillah. Jadi begini saudaraku, ada sebagian netizen berkata bahwasanya Cak Hasan itu sakti karena cincin yang dia miliki. Karena suatu ilmu kekebalan itulah mengakibatkan kesombongan. Ada yang bilang seperti itu. Oleh karena itu, sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, saya ingin mengangkat ini tema biar teman-teman ini tak salah paham, tak salah penafsiran. Bagi saya nikah, bagi engkau nikah, gak ada orang sakti, gak ada orang jaduk. Tetapi yang ada orang selamat. Orang sakti, orang jaduk belum tentu selamat. Tetapi kalau orang selamat, saudaraku, sudah pasti di atas sakti dan di atas kejadukan. Setuju, Ben? Setuju, kakek? Setuju? Bilang setuju? Setuju, oke. Jadi ini jangan dikatakan, "Wow, saya pakai cincin ini kebal bacok, kebal bom nuklir." Salah. Deremah. Salah. Maka kita sebagai seorang santri ya kan? Alangkah baiknya kita itu selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bencana-bencana, dari kezaliman, dari apapun itu bentuknya yang sifatnya itu zalim terhadap kita. Maka kita upayakan dengan satu caranya memperbanyak membaca sholawat, ziarah kubur, ya kan? Wiridan. Lah inilah bentuk daripada keselamatan di atas kejadukan dan kesaktian, saudaraku. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi meskipun saya bilang seperti ini, jangan Anda itu seperti watak-watak orang Wahabi. Orang Wahabi itu pikirannya stres, otaknya kosong. Dikatakan ziarah kubur tak masuk akal. Begini gak boleh, begono begini. Ketika dikasih yang namanya dalil ini Qur'annya, oh kita saudaraan aja, mata anak kakek jong. Orang wahabrot yang berpikiran kritis tapi dobol tapi gendeng itu berpikirannya seperti ini. Kalau kejadukan kesaktian itu ada, seharusnya para sahabat-sahabatnya Nabi itu kebal. Itu tendensi otak mereka yang goblok. Ya kan? Kita nikah hidup di Jawa ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, tidak bisa dilepaskan yang namanya dunia mistis. Ini yang perlu saya kupas di sininya. Kan ada yang namanya azimat, yang namanya keris bertuah. Itu sejatinya hanya bentuk lantaran. Semoga lantaran itu yang dibawa Allah memberkahi barang itu sehingga yang membawa selamat. Kalau sudah selamat, jangankan caro, jangankan dicelurit, di bom nuklir aja bomnya gak meletus, saudara, betul? Tetapi kita tidak menutup kemungkinan leluhur kita, mbah-mbah kita dulu, ya kan, yang seorang pendekar menghanguskan para pejuang-pejuang Zionis, menghancurkan para itu Belanda itu. Orang-orang dulu tuh memang sakti, kebal. Tetapi saktinya orang dulu, kebalnya orang dulu tidak lain, tidak lebih adalah bentuk daripada keselamatan itu sendiri. Dan selamatnya seorang mukmin, selamatnya orang Islam ini adalah ad-du'a silahul mukmin. Banyak sekali saudara-saudaraku ilmu-ilmu kejadukan itu, hakikatnya itu bukan kejadukan, ilmu keselamatan.
Kayak Ibnu Alwan, hizib Rifai, hizib Maghribi, hizib Dardiri, apapun semua hizib saya hafal semua darem. Itu adalah bentuk wasilah memohon kepada Allah. Lantaran itu hizib Maghribi, hizib Rifai, ya kan? Apapun itu yang namanya khusus kekebalan-kekebalan itu sifatnya adalah bentuk daripada meminta perlindungan kepada Allah. Lantaran itu ilmu. Jadi jangan disalahartikan. Paham nih Kak? Kalau gak paham ini lihat contoh saya dulu. Ini koma, jangan dipotong-potong. Sedangkan ketika ada Asma Ibnu Alwan dan lain sebagainya yang tidak usah saya sebut satu persatu. Kalau saya sebut semalam suntuk gak habis itu kalau saya sebut. Saya protol-protol aja. Saya ambil kesimpulan-kesimpulan supaya netizen, supaya orang awam ini paham apa yang saya katakan. Saya kasih contoh seperti ini. Ada orang, misal engkau nikah, saya sakti. Ini contoh. Saya orang sakti kebal, ditebok gak apa-apa, ditembak gak apa-apa. Tapi saya tidak pernah melakukan riyadhah, tidak pernah melakukan puasa mutih, terus wiridan ini supaya diginikan gak apa-apa. Ya otomatis ketika saya tebok celeng ya terus protol darem maka kejong. Semisal saya dikasih guru saya, cuman kiringan engke guru. Ini ada Ibnu Alwan, kau puasa ya? Ya berapa guru puasanya? 7 hari mutih. Engke. Setelah 7 hari mutih, hari ketujuhnya kamu pati geni sehari semalam. Tak boleh makan, tak boleh tidur. Setelah itu biidznillah wa bi'aunillah, itu insya Allah kulit yang kau codos tak mempan. Lah itu baru percaya. Dalam artian apa? Orang itu ketika berbicara itu harus mempunyai tendensi. Orang ngaku-ngaku sakti kalau belum pernah riyadhah jangan dulu, udah remah kagak. Dan orang yang sudah riyadhah jangan pula mengaku nih gue sudah sakti, sombong, gak boleh lagi derem. Lah terus bagaimana bos? Ya bagaimana lagi? Kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Bukankah guru-guru kita semuanya yang dari Jawa Tengah nih khususnya ya, dulu ada ulama-ulama kiai ditembak dor tak mempan. Memang banyak sekali digacot tak mempan. Wa bi'aunillah wa bi'idznillah. Karena lantaran beliau ini seorang ahli ibadah, ahlul dzikri, ahlul jamaah, sehingga Allah melindungi orang itu dari ditepuk ya nggak apa-apa, ditembak ya selamat, intinya selamat. Paham nggak ini? Ini sebenarnya ini kalau saya bahas 40 tahun tak akan habis. 40 tahun ini gak akan habis. Bahkan di dalam pondok-pondok pesantren itu diterangkan ada kitab. Kalau Anda menulis seperti ini, caranya seperti ini, si fulan pasti begini. Kalau kamu didolimi, bacakan seperti ini, dikasih darah ini, pasti begini. Kalau Anda ingin selamat dari tusukan, dari istilahnya digacok gak mempan, dikeroyok gak mempan, itu lakonannya seperti ini. Itu semuanya dibungkus yang namanya ilmu keselamatan, bukan ilmu jaduk. Ilmu jaduk, ilmu sakti itu hanya orang yang memandang, oh itu orang kok sakti bener, digacok gak apa-apa, ditembak hanya diam di tempat, ya dibom malah guyup pekakan. Saya barusan dibom bos, lagi mana gak apa-apa. Dharma. Itu semuanya bungkusan orang melihat itu sakti, itu jaduk, itu hanya pandangan orang melihat saudaraku. Tetapi yang pelakunya ini adalah bentuk orang itu selamat, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya bagaimana lagi kalau satu zikir, baca sholawat yang banyak, baca hizib-hizib itu semuanya konsekuensinya kalau ada apa-apa insya Allah tidak terjadi apa-apa. Banyak sekali ya kiai-kiai di daerah Jawa Tengah ini, banyak sekali keterangan-keterangan yang masyhur, yang sahih. Ada kiai yang tidak perlu saya sebut ditembak berkali-kali tak apa-apa, cuma bajunya tok yang bolong. Orang melihat itu sakti, orang jaduk. Tapi pelakunya sendiri yang ditembak itu, ini adalah bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saudaraku, apapun yang namanya bentuk wasilah itu tak apa-apa. Satu misal contoh, saya dikasih ini yang namanya apa ini nih kan namanya batu zamrud, atau ini batu permata, ini saya dikasih dari seorang guru saya.
Karena saking mantepnya, saking yakinnya, karena tabarukan terhadap gurunya, delalah. Delalah itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya delalah. Lantaran itu barang dibacok ya nggak apa-apa karena selamat, begitu loh. Jadi jangan dicampur baurkan. Jangan seperti otaknya Wahabrot Wahaboy itu. Kalau orang sakti ada, seharusnya Kanjeng Nabi dan sahabatnya ditepuk gak apa-apa. Itu pikiran goblok. Ya karena zaman dulu memang zaman fisabilillah benar. Dan di Jawa ini memang unik saudaraku, memang unik. Kiai-kiainya sakti-sakti, jaduk-jaduk, bener memang. Karena di situ ada lakon-lakonan. Ya malaikat Jibril alingono kulitku, ya malaikat Mikail alingono dagingku, ya malaikat Israfil alingono balungku, ya malaikat Israel alingono sumsumku, ya malaikat dinding jalalu alingono awakku, ya malaikat Arsullah kurungono awakku. Di antara seperti itu terus dilakoni, diriadoi, ditirakati, insya Allah diapa-apakan tidak mempan. Dan itu semuanya diniatkan minta perlindungan kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk takabur-takaburan. Paham gak ini maksud saya? Remah kagak. Kiai menurut Gus Maksum Lirboyo, kiai itu wajib jaduk. Itu sebagai motivasi terhadap santri-santrinya dulu, ya. Santri wajib jaduk. Jaduk dibentuk dari riyadhah, poso, muteh, tarkul dirruh, ngasrep, nyireh. Wiridannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari lantaran riyadhah itulah ketika nanti terjadi huru hara, tak mempan dia apa-apakan dah remah. Seperti halnya Gus Maksum Lirboyo itu, Masya Allah, itu sudah masyhur kedikdayaannya. Gus Maksum Lirboyo sudah masyhur kesaktiannya. Orang memandang Gus Maksum sakti, jaduk, hebat. Pelakunya, mohon maaf, seperti Gus Maksum, itu dapat perlindungan dari Allah karena ini Gus Maksum ini orang yang selalu wiridannya kenceng, riyadhahnya kenceng. Jadi Anda kalau pengen selamat, pengen sakti, pengen jaduk ibarat kata, atau dibungkus dengan selamat itu semua, pandai-pandainya harus sampai bagaimana cara wiridannya. Gitu saudara. Hizib itu banyak, jumlah hizib itu insya Allah kalau nggak salah 5.000 banyaknya. Kalau sholawat di seluruh dunia jumlahnya sholawat itu 20.000. Kalau nggak salah, kalau salah saya dibenerin nggak apa-apa. Itu semuanya bagus. Jadi intinya ketika Anda bilang seperti ini, saya ini tak mempan apa-apa nih bos, tapi orang yang bicara itu tak pernah riyadhah, tak pernah puasa. Kalau ditembak, digacok, sudah saya pastikan bocor deremah kakek. Sudah pasti bocor. Tetapi kalau ada orang yang sudah riyadhah, riyadhahnya itu bukan untuk kesombongan. Riyadhah minta ridhanya Allah. Dengan riyadhah itu ada yang namanya Ibnu Alwan, Ibnu Arabi, ya kan? Kulhu Songsang dan lain sebagainya, itu sudah dilakukan. Insya Allah itu tak ada apa-apa. Terlepas kata tak apa-apa ini, orang kata itu jaduk, itu sakti. Itu hanya sebagai wasilah. Paham gak ini? Ini pembahasan langit saudara. Kalau Anda ini nonton, yang nonton usianya 25 tahun ke bawah tak masuk akal. Karena usia 25 tahun ke bawah itu pikirannya rok-carok kelihatan jaduk. Harga diri naik gitu udah remah, ya bukan dong. Bukan seperti itu saudaraku ya. Jadi intinya ini, kita ini minta perlindungan kepada Allah. Ini semuanya sebagai wasilah. Kayak kiai-kiai di Jawa Tengah ini ada anak sakit dikasih azimat. Apakah musyrik? Tidak. Yang mengatakan musyrik siapa? Biasanya Wahabrot. Dase itu bosok. Itu sebagai tabarruk, minta berkah barokah Quran yang ditulis di situ, yang ditulis di situ kertas, minta berkah barokahnya. Lantaran itu namanya azimat. Ya, ada orang rumahnya begono begini begono ini, orang yang ahli di rumah tak punya wiridan, tak mau wiridan zikir, dikasih itu zimat dengan niat keberkahan Al-Quran yang ditulis di situ.
Kan ada wawu, 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 ada 4, ha, mem, bintang, gini. Saya hafal bener Dharma, itu pegangan kok. Tapi bukan buat kesombongan. Ini hanya sebagai edukasi supaya beun-beun semua panjenengan semuanya ini paham tentang masalah sakti itu apa, jaduk itu apa. Jangan dipukul rata Dharma. Pejuang-pejuang mbah-mbah kita, leluhur kita dulu sakti-sakti. Saking saktinya, ini mohon maaf saya buka nih. Ini celurit ini kan kayak gini bentuknya. Ini kalau buat perang apa bisa? Enggak bisa. Masa mau perang kayak ini ding 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 ding. Ya kan enggak bisa. Tapi berkahnya orang yang memegang hal seperti ini, entah kenapa kalau ini ditunjuk ke tank-tank zaman dulu meledos. Sedor, lo beneran itu. Bambu runcing aja musuhnya tank sama AK-47 tak mengendorkan niat Dharma. Itu semuanya adalah bentuk keselamatan. Keselamatan yang ngasih Gusti Allah. Makanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sekian dari saya. Apabila kata-kata saya ada yang kasar Dharma, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa menjadi sahabat semuanya. Musuh satu kebanyakan, teman 1 miliar kurang, betul? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.